wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Dini Dewi Mulyono, CGP Angkatan 10, Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching, observer, dan coaching. Terima kasih. Selamat siang Bu Fika. Selamat siang Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dini. Alhamdulillah. Bu Fika, sepertinya panjenengan hari ini akan observasi sama Pak Edi nggih? Nggih. Baik Bu Fika, saya di sini kan sebagai observer nggih. Jadi nanti saya akan mengawasi panjenengan atau mengamati panjenengan ketika melakukan coaching bersama Pak Edi. Nggih Bu. Di sini saya akan menyampaikan apa-apa yang akan saya nilai selama pengamatan ya. Yang pertama, nanti apakah panjenengan sudah sesuai dengan alur tirta ketika menjalankan coaching. Kemudian yang kedua, apakah Bu Fika, bagaimana Bu Fika memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan atau menjawab sesuai dengan permasalahan coachnya gitu ya. Yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari panjenengan, itu yang akan saya nilai. Dan itu juga penilaian itu nanti disesuaikan dengan prinsip coaching gitu ya, yaitu antara lain kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bu, sebelum melaksanakan coaching atau observasi ada pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang kira-kira ini dikembangkan dari kegiatan coaching nanti Bu? Iya Bu Dini, baik, terima kasih. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan saat ini yaitu yang pertama yaitu pertanyaan yang berbobot. Jadi saya sebagai coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada uji. Untuk yang kedua, kehadiran penuh. Jadi saya harus fokus terhadap kegiatan coaching ini. Yang ketiga yaitu mendengarkan secara aktif. Dari ketika itu ya Bu ya, itu yang paling jenengan utamakan itu yang mana? Untuk sebenarnya ketiganya itu sangat utama ya Bu. Tapi untuk kegiatan ini yang saya utamakan yaitu melontarkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator apa yang ingin panjenengan peroleh dari kegiatan coaching hari ini? Indikator yang saya peroleh untuk coaching hari ini yaitu coaching itu dapat memperoleh solusi dari permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya lontarkan kepada coach ya Bu, dengan alur tirta tadi dari awal hingga akhir. Jadi nanti coach dapat menemukan solusinya sendiri seperti ini. Berarti ini nanti ketika kegiatan coaching nanti panjenengan yang jenengan tekankan dari kegiatan adalah memberikan pertanyaan berbobot sehingga nanti coach bisa menemukan ide-ide atau solusi untuk permasalahannya beliau. Baik Bu Fika, saya rasa dari kita bisa kita lanjutkan nanti setelah panjenengan melaksanakan coaching. Monggo jenengan bisa langsung melakukan coaching dengan Bapak Edi. Monggo Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Rika. Selamat siang Pak Edi. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya baik Pak Edi. Kemarin katanya Pak Edi ingin berbicara dengan saya gitu ya Pak Edi? Iya. Mungkin Pak Edi untuk hari ini Pak Edi ingin membicarakan hal apa ya Pak Edi? Jadi begini Bu, saya di kelas itu ketika pembelajaran di kelas itu ada permasalahan terkait motivasi belajar siswa saya. Salah satu siswa saya itu kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Oh iya Pak Edi. Jadi
permasalahannya yaitu Pak Edi menginginkan peningkatan motivasi belajar siswa tersebut ya Pak Edi, karena siswa tersebut kurang aktif di kelas, seperti itu ya Pak Edi. Sebelum menginjak ke pertanyaan selanjutnya Pak Edi, mungkin sebelum proses coaching ini perasaan Bapak itu seperti apa ya? Sebagai seorang pendidik tentunya menginginkan semua siswanya itu aktif ketika pembelajaran. Terkadang ketika saya mengajar masih ada beberapa anak yang kurang fokus tuh, dalam hati itu kurang enak lah bagaimana kita melihat ketika kita serius mengajar kemudian ada beberapa anak yang kurang memperhatikan, itu rasanya jengkel gitu. Iya benar Pak Edi. Jadi Pak Edi itu merasa jengkel dan juga gimana ya Pak Edi ya, agak mengganjal gitu ya Pak Edi kalau betul. ada anak yang kurang aktif, teman-temannya bisa tapi kok dia kurang aktif, seperti itu ya Pak Edi. Permasalahannya untuk hari ini itu ya Pak Edi. Nah Pak Edi, mungkin ukuran keberhasilan dari kegiatan Pak Edi, permasalahan Pak Edi itu apa ya Pak Edi? Sebagai pendidik ketika mengajar di kelas, ukuran saya ketika pembelajaran saya ini berhasil ketika anak-anak salah satunya adalah aktif ya, baik dalam pembelajaran maupun dalam kelompok maupun bicara di depan kelas atau presentasi, itu menjadi ukuran bahwa anak ini adalah anak yang aktif atau motivasi belajarnya tinggi ya. Oh begitu ya Pak Edi. Jadi Pak Edi itu menyimpulkan bahwa kalau anak aktif itu jadi mereka itu memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar, seperti itu ya Pak Edi. Oh iya, oke, kita lanjut ya Pak Edi. Di tahap identifikasi dari permasalahan. Mungkin Pak Edi dari skala 1 sampai 10, Pak Edi itu ada di posisi berapa Pak Edi untuk saat ini? Berapa ya? 7 lah ya. 7 kalau 8 belum berani. Oh iya. Mengapa Pak Edi kok menempatkan di posisi 7? Itu tadi salah satu indikatornya belum seluruh siswa ini aktif lah. Mungkin saya refleksi diri mungkin ya. Mungkin ada yang kurang dari saya. Jadi belum berani mematok nilai yang tinggi untuk diri saya sendiri. Oh iya, baik. Jadi Pak Edi itu refleksinya masih di 7. Ya, 7. Lalu Pak Edi, kekuatan apa yang Bapak dapatkan untuk mencapai tujuan yang lebih dari 7? Mungkin saya lebih ini pengen merubah mungkin pendekatan lah terhadap anak-anak ya. Mungkin menggunakan strategi-strategi yang berbeda atau dengan model-model pembelajaran yang disukai oleh anak agar anak-anak lebih aktif. Jadi Pak Edi perlu menekankan pendekatan lagi yang baru dan juga model-model pembelajaran yang baru sehingga anak-anak itu dapat tertarik, seperti itu ya Pak Edi? Betul. Oh iya, baik Pak Edi. Lalu peluang atau kemungkinan Pak Edi itu yang bisa Bapak ambil dari hal tersebut, mungkin peluangnya apakah bisa berhasil hanya seperti itu ataukah ada yang lainnya Pak Edi? Saya kira jika saya merubah ya gaya belajar dan cara pembelajaran saya dari yang kemarin, saya yakin pasti ada perubahan dari anak-anak. Mungkin ini perlunya juga saya mengidentifikasi minat belajar anak-anak tadi. Iya, baik. Jadi Pak Edi itu perlu mempersiapkan yaitu gaya belajarnya anak seperti apa agar tepat sasaran, seperti itu ya Pak Edi. Oh iya, baik Pak Edi. Mungkin Pak Edi hambatan atau gangguan Bapak Edi dapatkan untuk menjalankan tujuannya itu Pak Edi, untuk berhasil ke tujuannya agar tercapai, itu hambatan itu apa? Hambatannya saya lebih ke waktu. Kadang untuk merencanakan pembelajaran yang lebih inovatif itu kan perlu waktu ya. Waktu nggak cukup 1 hari. Mungkin kita perlu mengidentifikasi kebutuhan anak, apa yang dimau anak, kegemarannya apa. Mungkin ini yang membutuhkan waktu. Iya, baik. Jadi untuk hambatannya yaitu waktu ya? Iya, waktu, masalah waktu. Iya Pak Edi. Lalu solusi Pak Edi untuk mengatasi hambatan tersebut itu bagaimana Pak Edi?
mungkin saya bisa memanfaatkan waktu luang ketika anak-anak sudah pulang tapi kita masih di jam dinas ya di sekolah. Mungkin waktu luang itu saya gunakan untuk perencanaan, kemudian menyiapkan bahan apa yang saya gunakan untuk besok mengajar agar saya tidak mengurangi waktu belajarnya anak. Kemudian anak tidak saya tinggal untuk menyiapkan. Jadi ketika saya masuk kelas ini semua perlengkapan apa yang dibutuhkan sudah siap. Seperti itu. Oh iya, ya Pak Edi. Jadi Pak Edi itu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin seperti itu ya Pak Edi ya. Dan juga tidak menyita waktu pembelajaran dengan anak. Betul. Kita kan masih ada waktu ketika anak pulang, kita masih jam dinas kan biasanya menunggu waktu absen itu di sekolah ya. Itu mungkin saya manfaatkan untuk merencanakan pembelajaran besok. Iya, baik Pak Edi, bagus sekali. Lalu Pak Edi, apakah ada gagasan lain untuk mencapai tujuan tersebut Pak Edi? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dulu. Salah satu contohnya guru olahraga atau guru kelas yang mengampu kelas sebelumnya. Misalkan saya saat ini kan kelas 6, mungkin saya bisa sharing dengan gurunya waktu kelas 5 kan lebih lama ya, dulu 1 tahun, mungkin ada catatan tertentu atau informasi-informasi yang bisa saya gunakan sebagai data untuk mengembangkan pembelajaran saya. Sedangkan untuk guru olahraga ini, salah satu murid saya itu memang minatnya ada yang olahraga voli. Jadi dia itu dengan voli itu suka sekali. Saya berencana seperti ini, komunikasi dengan guru olahraganya, mungkin ada konsep-konsep olahraga itu yang bisa saya masukkan ke dalam mata pelajaran saya. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi perlunya kolaborasi seperti itu ya Pak Edi. Betul. Iya, baik Pak Edi. Lalu Pak Edi, apa saja yang Bapak Edi siapkan Pak Edi untuk melakukannya? Mungkin selain waktu itu, mungkin yang saya siapkan adalah peralatan, mungkin referensi, mungkin model seperti ini, media belajarnya apa, kemudian buku-buku yang relevan lah untuk saya gunakan. Itulah. Iya, baik. Jadi untuk mempersiapkannya yaitu dari modul dan juga apa-apa saja yang perlu disiapkan gitu ya Pak Edi. Lalu Pak Edi, jangka waktunya Pak Edi untuk melakukan menuju ke tujuan tersebut? Kalau saya itu lebih cepat, lebih bagus Bu. Mungkin dalam minggu-minggu ini lusa insya Allah kan hari ini saya mencoba mempersiapkan, besok menyiapkan, kemudian lusa insya Allah saya terapkan lah. Ya baik, jadi mempersiapkannya dahulu, rencana-rencana apa, setelah itu kalau sudah matang baru segera saya terapkan. Lalu Pak Edi, yang bisa memastikan hal itu dapat berjalan itu apa Pak Edi? Yang bisa memastikan itu berjalan dengan baik yaitu dukungan. Mungkin saya perlu dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah sebagai atasan langsung saya, itu memang benar-benar saya butuhkan. Karena apapun usaha saya, apapun rencana saya tanpa dukungan dari rekan sejawat kira-kira tidak akan berhasil. Iya betul sekali Pak Edi. Jadi dukungan ya Pak Edi yang utama. Pak Edi. Lalu Pak Edi, apa kriteria penilaian untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan Pak Edi? Kriterianya ini tadi, dari indikator yang saya tetapkan dari 7 ini bisa meningkat dari ke 8 atau 9 lah Bu. Minimal ya 8 lah, syukur-syukur dapat 9. Ini adalah indikator ketercapaian apa yang saya lakukan dari pengembangan kompetensi saya tadi. Iya Pak Edi, jadi indikatornya dari 7 Pak Edi menuju ke 8 ataupun 9. Syukur-syukur 9. Oh iya baik Pak Edi. Lalu Pak Edi, yang didapat Pak Edi untuk mencapai 8 atau 9 itu dilihat dari mana? Dari kesuksesan ketika pembelajaran tadi. Salah satu indikatornya yang saya sampaikan di awal yaitu ketika anak belajar dengan serius, fokus dengan pembelajarannya, berminat, terus motivasi belajar yang tinggi, itu merupakan keberhasilan seorang pendidik. Jadi untuk mencapai 8-9 itu kita bisa melihat bahwa siswa tersebut bisa aktif ya Pak Edi. Betul. Ya baik Pak Edi.
Lalu Pak Edi kita lanjutkan untuk ini ya Pak Edi. Lalu Pak Edi, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut Pak Edi? Komitmen saya yaitu rencana itu tidak ada artinya kalau tidak dilaksanakan. Jadi komitmen saya akan mengimplementasikan apa yang saya rencanakan, kemudian dievaluasi, kemudian saya tindak lanjuti dari evaluasi tersebut. Apa kekurangannya, apa kekuatannya, itu menjadi analisa dari refleksi saya. Iya, baik. Jadi Pak Edi memerlukan evaluasi dahulu ya Pak Edi Betul, untuk betul. tindak lanjut Iya, iya. setelah. Iya. Iya baik Pak Edi. Untuk yang terakhir ini Pak Edi. Lalu Pak Edi, bagaimana dengan rencana tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak Edi? Iya. Mungkin bisa Bapak Edi. Rencana tindak lanjutnya satu, segera saya laksanakan. Iya. Untuk mengetahui keberhasilan tadi dari rencana saya tadi berhasil atau tidak, di mana kekurangannya, kelemahannya, terus keunggulannya apa, itu segera saya laksanakan. Iya baik Pak Edi. Nah jadi Pak Edi ini tadi setelah sesi coaching dari masalah Pak Edi tadi, motivasi tentang motivasi siswa ya Pak Edi, Iya, iya. meningkatkan motivasi Belajar. siswa ya, belajar siswa di kelas. Iya. Pak Edi juga sudah menemukan solusinya ya Pak Edi. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ya Pak Edi, alhamdulillah untuk sesi coaching ini berjalan dengan lancar dan dapat menemukan solusi Iya, dan iya. tujuannya Pak Edi. Betul, betul. Semoga Pak Edi dapat melaksanakan rencana-rencana dan mungkin tindak lanjut Iya. yang Pak Edi inginkan ya Pak Edi. Betul, betul. Lalu mungkin kita juga bisa bertemu lagi Pak Edi setelah kegiatan yang Pak Edi laksanakan untuk tindak lanjutnya seperti itu ya Pak Edi. Jadi Baik, kita Bu. bisa melanjutkan pertemuan kembali seperti Iya, itu ya iya, Pak Edi. ya, siap, siap. Oke. Nanti bagaimana hasil dari kegiatan pembelajaran saya setelah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Fika. Siang Bu Dini. Alhamdulillah Ibu Fika, ini tadi panjenengan sudah melakukan coaching bersama Pak Edi. Nah, tadi saya sudah mengamati Bu. Nggih, setelah panjenengan tadi melaksanakan coaching dengan Pak Edi, ada beberapa pertanyaan Bu. Nggih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Fika lakukan pada saat kegiatan coaching terhadap indikator ketercapaian kegiatan coaching tadi? Ya baik Bu Dini, jadi untuk kegiatan tadi saya sudah melakukan melontarkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta ya Bu Dini, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah hal itu juga saya lontarkan dengan kompetensi, yaitu salah satu kompetensi yaitu melontarkan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Dini. Benar sekali Bu. Tadi setelah saya mengamati secara singkat panjenengan itu menurut saya memang sudah yang pertama kali itu panjenengan bersama Pak Edi sudah menciptakan suasana yang sangat nyaman. Jadi terlihat sekali kalau Pak Edi itu sangat nyaman ketika coaching dengan panjenengan tadi nggih Bu nggih. Iya. Kemudian tadi Pak Edi tadi yaitu membahas tentang motivasi belajar siswa dengan tujuan untuk mengaktifkan anak-anak di kelas, semuanya keinginannya Pak Edi semuanya bisa aktif ketika dalam pembelajaran. Dan alhamdulillah sekali saya tadi sudah mendengarkan bahwa Pak Edi juga sudah menemukan idenya, sehingga beliau ingin bagaimana menciptakan atau menggiring anak-anak bisa agar anak-anak ini semuanya bisa aktif dalam pembelajaran seperti itu ya. Jadi tadi menurut pengamatan saya panjenengan sudah hadir secara penuh, mendengarkan sangat aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Edi menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan panjenengan. Kemudian panjenengan juga sudah menunjukkan bahwa
menggunakan alur tirta, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab seperti itu Ibu Vika. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira setelah coaching ini kompetensi apa lagi yang masih ingin panjenengan kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini? Iya, baik Bu Dini. Mungkin untuk kompetensi yang perlu saya kembangkan itu saya melatih komunikasi lagi dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lebih berbobot lagi ya Bu Dini. Mungkin dari kegiatan coaching tadi ada beberapa hal yang kurang, yaitu beberapa pertanyaan yang menurut saya itu masih kurang berbobot seperti itu. Mungkin saya juga perlu ditingkatkan dalam mengasah itu Bu Dini. Berarti kita panjenengan dan juga saya itu juga harus sering belajar nih Bu sebenarnya untuk melakukan coaching bersama teman-teman gitu nih. Baik Bu Vika, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah selesai, dan mungkin di pertemuan lain lagi saya akan mengobservasi lagi ketika panjenengan coaching dengan rekan sejawat yang lain. Terima kasih nih Bu Vika. Sama-sama Bu Dini.